Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur wahjuan dari kewajiban yang penuh sami. Ucapan puji syukur nikat oleh cokda sira Allah Subhanahu wa taala. Sampun ijan yang penuh sami berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur belum. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang penuh sami termasuk jari dengan sepandai bersyukur ketika terima nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di tahun bersabar ketika terima musibah. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan barokah selawat yang bersami kepada baginda Rasul niki ia jadi wasilah penyambung pembuka rahmat maghfirah Allah. Karena dengan selawat niki segala hajat doa ya syarat sebabnya terima sida Allah Subhanahu wa taala. Karena kuat luit dan berselawat rendah tentu sama berharap era syafaat beliau syafaatul kubra dengan predikat masuk surga bi ghairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangkin niki pengusami berada dalam pertengahan bulan Rajab. Sebagaimana diketahui bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam kelebihan, berbagai macam keistimewaan. Antara lain di antara sekian macam keistimewaan bulan Rajab ini adalah salah satunya yang nilai bulan niki lain kita manikang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu salat. Wahyu salat niki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu ataupun perintah kewajiban salat niki melalui malaikat Jibril. Lalu kewajiban perintah salat niki langsung baginda Rasul menerimanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berarti kewajiban sangat luar biasa yang harus kita lakukan, wajib tegawi dan doang keremehan, yakni perintah sholat. Yang boleh dalam hadis dijelaskan searan sholat niki adalah merupakan tiang daripada agama. Ia tekan si agama sholat niki. Yang pun doang remehan sholat. Karena searan sholat niki barometer ukuran sholat lengan yang terima. Era di dalam kubur, era di akhirat tergantung berembe jalan ke sholat, berembe jalan kawin sembahyang. Yang pun searan sholat niki dalam kondisi apapun tidak tinggal sesuai dengan kemampuan. Namun perintah-perintah Allah salain jikalau kita mampu. Silakan dengan berzakat, baru kewajiban zakat apabila wah mampu dan mencapai nisab barat. Namun puasa niki apabila mampu. Mampu dengan puasa silakan. Ketika tidak mampu ada pilihan-pilihan lain. Dengan nabiaran membayar kafarat atau kita akan ganti pada hari-hari lain ketika bulan ini kita mampu. Lagu lamun sembahyang. Hadden nyawan terikin man berpisah dengan awam. Selama yang pengusaha ini tican kesadaran sida Allah Subhanahu wa taala masih kewajiban sembahyang. Nah niki masih kewajiban sembahyang walaupun mungkin tegawe salat niki sesuai dengan kemampuan. Nah niki ya pun doang teh remehan saran ibadah salat niki ia jadi penentu era. Lamun terima amal ibadah sembahyang era berarti amal ibadah salain yang milu diterima. Lamun ibadah salat diterima walaupun berembe kekuat berzakat, bersedekah atau yang lain-lain, lagu salat dan diterima otomatis amal salain diterima. Nah niki untuk niki jamaah sekalian, mari
di dalam bulan Rajab niki sering pihak sampean ya coba kerisauan amal ibadah sholat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, leklemak niki tengering lanjut untuk mengkaji hadis kitab Mukhtarul Hadis, hadis yang ke-654. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuril kubur tadhkur bihal akhirah waghsilil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawi mau'izatun balighatun wa salli 'alal janaiz la'alla dhalika yuhzinuka fa innal hazina bi zillillahi yaumal qiyamah yata'arradu li kulli khair. Manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le hadis 654 niki jamaah sekalian. Kesuruh kuat-kuat ziarah kubur. Zuril kubur tadhkur bihal akhirah. Kesuruh ziarah kubur karena dengan kuat entah lalu ziarah kubur ya ingat ojok akhirat. Nah ini manfaat ziarah kubur niki adat saya ini ingat entah ya mati entah arah jelo akhirat. Wa ghusilil mauta fa inna mu'alajatal jasadi khawi mau'izatun balighatun. Dai pandi dengan mati. Kesuruh pandi dengan mati niki milu mandia. Salah suku cara dia ingat yakni ketika arah semetun jari arah umat Islam yang meninggal dunia ini kita milu mandia. Ada dia cara ingat dan tegawe kita lama meninggal dunia. Mau'izatun balighatun. Ada yang sampai ruang pelajaran peringatan untuk kita sama si oh iya dan kayak tegawe lama meninggal dunia malah. Okay. Namun balik ganti pahala dengan sambil mandia walaupun sekedarnya junjuk ayu. Milu junjuk ayu. Lagu dengan satu syarat, teman yang nikah harus tahu-tahu menjaga apapun bentuk kekurangan, apapun bentuk rahasia yang ada pada diri jenazah niki, dia tekan bercerita. Lamun tahu minum mandi, memandikan jenazah niki jamaah sekalian, kita paling julun dia tampun dosa salah. Lamun tahu tutup cacat aib jenazah niki kita tutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kelebihan. Ya dengan mandian jenazah. Terus wasalli 'alal janaiz. Soalnya pemilu salatang jenazah niki. La'alla dzalika yuhzinuka fa innal hazina fi zillillahi yaumal qiyamah. Dengan sagirang milu salatang jenazah niki manik baginda Rasul la'alla dzalika yuhzinuka. Semoga dengan ia ikut menyolatkan jenazah niki dia akan merasa sedih, merasa berduka. Fa innal hazina sai tijan kesedihan, tijan rasa duka di dalam hati niki fi zillillahi yaumal qiyamah. Yang termasuk mau era naungan oleh desina Allah Subhanahu wa taala di jenuh kiamat. Ya ta'arradu li kulli khair. Karena dengan samilu pandi jenazah, dengan samilu salatan jenazah niki le tiap-tiap kebagusan, le tiap-tiap hal ihwal sakenikeun saurus jenazah niki mulai oleh mandia, mengapankan, menyolatkan, memakamkan yang mau kebagusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang ke-655. Zur ghibban tazdad hubban. Ya, bahasa baginda Rasul. Jarang-jarang bedai hadis saya ini selingkah. Ya kan. Bagaimana? Arah kalian sak seriang jarangan bedai, arah kalian seriang tetap bedai. Itu contoh jamaah yang biasa di kehidupan sehari-hari. Lamun tetap lalu kencaman tawa biasa dek selingkangan. Sila baik. Ia jaga kenan muni nama telae lamun tuah tekelin serem bekelin anu dia dapat pisah tekelin tau mongka ngelak tekelin tau tetinduk bila perlu carangan tau balik niki adet sandek kirang lalu begejuk siang lagu lamun renggangan tau biasa ini tedoan kena alo bayi atau ngang papu kando entai bayi kalau jauh papu ngodet dia bedai ya mana hadis niki zur giban tasdak hubba lamun terdekat lalu kadang-kadang di sini aku silap baik. Namun arah menantu bersopo kencaman toa, sak kedik mistinnya doa. Mungkin asaran dengan toa det teman lalu seriuang barang berguru. Sepanan menantu tempat perwasan, arah doa ini kita dengan toa. Det taparenya karena det teman serius barang berguru. Sila baik. Lagu namun kelin kencaman toa, kelin kencaman menantu jawaan ini tersenok perbe, ruang bayi senok perbe, kanak-kanak dituntut jangan. Yang ini kenapa? Arah indah harus tetap bedai. Kembali pun juga marah juga ada yang sandek timbul suzon, timbul fitnah.
kadang mau cerita nak jawab doa ni meni padahal dia doa kena mana au sarian tebedai lamun bahasa agama tabayun gitu Pak. Lalu silaturahmi berbeda ada lamun tetap silaturahmi dengan sesama saudara sama keluarga niki jamaah sekalian akan menimbulkan rasa cinta. Dia kirang suzon, dia kirang berusaha karena kita ketahuan langan jawab doa, ketahuan langan dengan doa, padahal dia doa kena men. Apun arah kalian ke jauhan sekedi, jarangan terbedai. Ada kisah ini cinta, arah kalian ada yang sampai timbul fitnah, timbul suzon, kuat-kuat terbedai. Hadis yang ke-656. Zawwiju abna'akum wa banatikum. Namun niki jatuh surut nikahkanlah anak-anakmu. Haluhun nadzhaba wal fiddah. Untuk berdua anak nina tersurut pengejap ya adik sapri rawe si emas. Haluhun nadzhaba wal fiddah. Hiasilah putrimu dengan emas dan perak. Sama pun sebelum dia malu menjadi ente. Niki kan sunnah. Namun narak si tebliangan tebliangan. Dititah dengan doakan ditega ya. Serminang membijajari tecelomon mana-mana besi putih. Nah niki. Yang berbahasa Rasulullah lamun teman puja haluhun nadzhaba wal fiddah. Hiasilah pengajap anak tenina nun isi emas dan perak. Wa ajidu lahun nakiswah. Belangan kelambi kerek. Belangan kelambi sasola-sola, langang pokok pakaian ambil jantan saya bunga tuan bijajari tenina. Ya bahasa baginda Rasul. Wa ahsinu ilaihinna bin nahlatin liyurghaba fihinna. Nah. Dan hiasilah putrimu dengan segala pakaian yang bagus-bagus, sasola-sola, suatu pemberian bin nihlati liyurghaba fihinna supaya orang lain suka padanya. Nah, ternyata sunnah ke hiasi dijajari niki ada yang sabit dengan mele. Aku kadang-kadang dinding gara-gara mati aja keluar emas dong barang kebeli kali pepit, itu mele. Dalam memarani ke tujuan salah. Tentu maksud hadis niki adalah dia pun saya teman terserius isi dengan Zayyinu hadis yang ke-657. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah niki tersuruh hiasi suara-suara niki dengan bacaan Al-Qur'an. Artiin kuat-kuat kita baca Qur'an. Hiasi ucapanmu, hiasi suaramu dengan lantunan-lantunan ayat Al-Qur'an. Nah niki ya sebab atau kanggon dengan ngasar, dengan tilawah niki ya kanggon. Baik yang perempuan maupun laki-laki ketika dia mengumandangkan membaca ayat Al-Qur'an yang suaranya bagus. Niki ya kanggon dengan suruh baca Qur'an dengan cara ngasar. Karena ada hadis baginda Rasul, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Qur'an itu, hiasilah suaramu itu dengan bacaan Al-Qur'an. Zayyinu a'yadakum bit takbiri wat tahlili wat tahmidi wat taqdisi. Hiasilah hari rayamu, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, bit takbiri wat tahlili dengan bacaan takbir, dengan bacaan tahlil, wat tahmidi dengan bacaan tahmid. Wat taqdisi dengan bacaan-bacaan yang menyebabkan kita mengagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pokok kebir sih ya kena. Tersuruh anjuran kebir lamun datang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, cuman kadang arah sebagian dengan sandewa ngajin kadang-kadang di sunahan atau kebir niki kebir. Walaupun itu adalah pekerjaan bagus. Kerjaan sholah, kadang arah tahun sah, menjadi sunnah. Lamun hari raya Idul Fitri jamaah sekalian, itu mulai sunnah kebir niki wansak ketelap jelu bulan lebaran. Itu mulai pira engkah sampai dengan sholat hari raya Idul Fitri. Yang kata sunatan kebir. Denara yang kebir lebaran topat denara. Hanya budaya niki, hanya istilah kebiasaan. Lebaran topat niki enggak tonara lelopok doa. Karena yang budaya orang ngomong. Apakah boleh orang kebir? Boleh. Timbang dia ucap-ucapan hal-hal sandi keluar. Sandi iya kan boleh. Kita cuman iya tahu tersunah. Boleh. Anggun sih daripada tenyurak nyai dia narak macam menikah nanti misalnya lebaran topat kan dia. Ya paling bagus ya kita membaca takbir. Cuman dia tersunah. Lamun hari raya Idul Qurban. Nah ini beda. Mun hari raya Idul Qurban temulai tersunahan pas kelema tanggal siwa bulan Zulhijjah. Tanggal siwa bulan Zulhijjah. Ya temulai sunahan kebir. Terus sampai pira? Sampai asar hari tasyrik tanggal 12 bulan Zulhijjah. Dan itu belum pengebir tetap. Oh, belum kan kebir.
Nah, lek sela-sela bisa mulai oleh subuh tanggal siwa niki. Subuh tanggal siwa mulai kebir. Terus setiap waktu kebir dulu sedikit teman wirid. Nah, beda. Lamun hari raya Idul Kurban, demin tuah salam-salam, sunnah sida awali si kebir juga. Baru selesai nyambut baca-baca wirid-wirid. Lagu-lagu hari raya Idul Fitri, sunnah sida sara baca juga. Baru sida kebir. Ini kia beda. Misalnya tuah selama hari tasyrik tanggal 13 memang le bulan Zulhijjah, ia tahu peristiwa melontar Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Wusta Aqabah niki, ia tahu paling berat pegawaian jamaah haji. Ia tahu paling berat. Hukum melontar, nggih ia doang paling berat. Dikan lamun tawaf sa'i janu subuh tawaf. Ndek de subuh no le Masjidil Haram lamun tawaf kenceh sa'i, ia berdampingan. Le masih dalam Masjidil Haram. Di musola hendak tawaf, berhasil silakan. Lamun dan misal dari kuah berpanas, soleh bawa di Ka'bah niki, lantai 2 narak dengan tawaf lagu menu kaluhan jadi, kaluhan berase, oh sholat. Semenuan juga sa'i misal penuh di paling bawah, di lantai 2 atau sa'i, sholat. Nah, lagu harus tahu dulu kaji, bimbe batas-batas masalah niki tahu dengan sa'i, yang pun harus diilmukan juga ada sampai batal, jalan ke pegawaian, terutama waktu sa'i maupun awal. Nah, niki. Nah terus pas demin tanggal 10 dengan kan lalu melontar Jumratul Aqabah itu paling berat niki tembe karena le waktu sa melontar Jumratul Aqabah niki di tanggal 10 jamaah sedunia kencan bersamaan waktu. Wansanun jadi tanggal 12 jak karena gilir-gilir biasa arah dengan bayang bait apel mulai oleh napiaran tengah malam, mulai oleh kelema, mulai oleh wasa zawa. Nah, lagu pendapat yang paling kuat lamun melontar pada tanggal 11, 12, 13 niki paling afdol suahan arak zohor. Suahan zohor. Nah, lagu lamun Jumratul Aqabah diminta datang ya. Dan boleh ketika misal datang toleh nina saking lelah-lelah taruh lemak biaru aku boleh kanggun. Diminta datang ande datang isak lalu berangkat kanggun. Cuman le Jumratul Aqabah niki adalah melontar yang secara bersamaan seluruh dunia. Okay. Nah, ini kaitan tentang membaca takbir, membaca tahmid pada hari kedua hari raya. Yang pun namun hari raya Idul Kurban, batas takbir niki pada waktu asar tanggal 12 bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan hadis kita sudah sampai ke hadis 659. Insyaallah nanti kita lanjutkan.